Kadang kisah paling indah datang dari tempat yang tak pernah kita duga. Dari lorong sempit Marseille, muncul seorang anak imigran, yang akhirnya berdiri di puncak dunia sepak bola. Ini bukan sekadar kisah tentang bola, ini adalah kisah tentang harapan, jati diri, dan kebesaran hati. Setiap legenda punya asal-usul, dan Zidane memulainya dari pinggiran kota. Zinedine Yazid Zidane lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1972 di La Castellane, Marseille, sebuah kawasan padat dan keras, dihuni banyak keluarga imigran. Ayah dan ibunya berasal dari Aljazair, datang ke Prancis dengan harapan hidup yang lebih baik. Tapi jalan itu tak mudah. Zidane kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan, diskriminasi, dan keterbatasan. Namun dari jalanan itulah, bola jadi sahabat paling setia. Di lapangan kecil beton, Zidane menghabiskan hari-harinya menggiring bola. Ia tak butuh sepatu mahal atau stadion mewah, cukup bola dan semangat yang tak pernah padam. Ia belajar bermain bukan dari pelatih elit, tapi dari kehidupan itu sendiri. Bakatnya terlalu bersinar untuk disembunyikan, meskipun ia datang dari pinggiran. Pada usia 14 tahun, Zidane ditemukan oleh pemandu bakat dan dibawa ke Cannes, lalu ke Bordeaux. Di sanalah, sentuhan lembut dan kontrol bolanya mulai dikenal. Ia bukan tipe yang suka bicara, tapi setiap kali kakinya menyentuh bola, dunia mendengarkan. Zidane bukan cuma pemain, dia penyihir bola. Gaya bermainnya anggun. Ia bisa menghentikan bola seperti menyentuh angin. Menggiring tanpa terburu-buru, mengatur tempo permainan dengan keanggunan yang jarang terlihat. Ia bukan pemain cepat, tapi selalu satu langkah lebih cepat dari pikir lawan. Dan saat Prancis memanggilnya, ia menjawab dengan kejayaan. Zidane mulai membela timnas Prancis di awal 90-an. Tapi puncaknya datang pada 1998. Di negeri sendiri, dalam Piala Dunia, ia menjadi pahlawan sejati. 2 gol sundulan ke gawang Brasil di final, dan Prancis pun juara dunia. Seisi negeri bersorak. Seorang anak imigran, membawa kebanggaan bagi seluruh bangsa. Saat dunia menoleh ke Prancis, mereka melihat Zidane. Ia menjadi simbol persatuan dalam keberagaman. Seorang muslim keturunan Aljazair yang dipeluk oleh Prancis sebagai pahlawan nasional. Di lapangan, ia menjembatani harapan rakyat. Di luar lapangan, ia tetap rendah hati, jauh dari sorotan glamor. Tapi setiap pahlawan, juga manusia. Tahun 2006, Piala Dunia terakhirnya. Zidane membawa Prancis kembali ke final. Tapi di menit-menit akhir, ia terkena kartu merah karena menanduk Marco Materazzi, insiden yang mengejutkan dunia. Bagi sebagian orang, itu noda. Tapi bagi banyak lainnya, itu adalah bukti bahwa ia tetap manusia, punya batas, punya rasa. Zidane mungkin jatuh di akhir, tapi ia tak pernah kehilangan hormat. Meski tak mengangkat trofi di akhir karir internasionalnya, dunia tetap mengaguminya. Ia pensiun dengan kepala tegak. Tak lama kemudian, ia memulai perjalanan baru, sebagai pelatih. Dan lagi-lagi, ia mencetak sejarah. Legenda yang tak hanya bersinar saat bermain, tapi juga saat memimpin. Zidane melatih Real Madrid dan membawa mereka menjuarai Liga Champions 3 kali berturut-turut. Ia menjadi pelatih pertama yang melakukannya di era modern. Ia membuktikan bahwa pemimpin sejati tak perlu berteriak. Cukup tenang, cukup yakin, cukup dihormati. Zidane bukan hanya legenda, ia adalah jembatan antara dunia lama dan baru. Sebagai anak imigran, ia menunjukkan bahwa asal-usul bukan penghalang untuk mimpi besar. Sebagai pemain dan pelatih, ia membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, tapi cara untuk membangun jati diri, dan menyatukan banyak perbedaan. Apa yang membuat Zidane begitu istimewa? Bukan cuma kaki, tapi juga hatinya. Ia bermain dengan cinta. Ia bermain untuk keluarga, untuk bangsanya, untuk anak-anak yang tak punya apa-apa selain mimpi. Ia menginspirasi jutaan orang dari berbagai ras, agama, dan latar belakang, untuk percaya bahwa semua bisa jadi besar, asal tetap rendah hati dan penuh tekad. Zinedine Zidane. Dari gang kecil di Marseille, ke puncak dunia sepak bola. Dari anak imigran Aljazair, ke ikon abadi Prancis. Ia bukan hanya pemenang trofi, tapi pemenang hati. Dalam dunia yang kadang keras dan tak adil, Zidane hadir sebagai pengingat bahwa keberanian, keanggunan, dan ketenangan bisa berjalan bersama. Dan dari sana, lahirlah keabadian. Zinedine Zidane. Dari gang kecil di Marseille, ke puncak dunia sepak bola. Dari anak imigran Aljazair, ke ikon abadi Prancis. Ia bukan hanya pemenang trofi, tapi pemenang hati.
Dalam dunia yang kadang keras dan tak adil, Zidane hadir sebagai pengingat bahwa keberanian, keanggunan, dan ketenangan bisa berjalan bersama. Dan dari sana, lahirlah keabadian.